Malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi, meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja barangkali. Menurunnya elektabilitas ya. Oke, coba kita lihat ini ya. Ada beberapa hal sebenarnya ya. Sebelumnya sudah dibantah juga. Ragukan hasil survei Anies Baswedan, Surya Paloh, dengan segala hormat banyak yang tidak tepatnya. Anies bandingkan hasil survei internal dengan sejumlah lembaga survei, bedanya jauh sekali. Oke. Jadi sobat sekalian, saya pernah juga melihat survei ya yang dilakukan oleh bukan lembaga survei tetapi oleh institusi negara. Saya tidak sebutkan, dan memang berbeda. Dalam hasil survei tersebut justru Anies tipis ya, nomor 2 dia. Yang tercecer jauh justru nama lain. Jadi Anies 1 dan 2 itu head to head dan masih dalam kerangka margin of error. Jadi memang agak dalam tanda kutip agak aneh juga ketika tiba-tiba ada calon yang di-boost begitu luar biasa untuk menjadi bahkan nomor 1. Jadi itu peran lembaga survei yang menurut saya memang luar biasa menggiring opini publiknya ya. Sekali lagi saya katakan, survei itu akan kredibel kalau dia mengungkapkan asal dananya, dan lebih kredibel lagi kalau dia tidak dibiayai oleh salah satu calon. Itu yang lebih kredibel lagi ya. Tapi kalau dibiayai satu calon susah, atau dalam sebuah circumstance di mana ada upaya untuk mendelegitimasi Anies Baswedan misalnya, susah juga, karena bisa jadi kemudian tangan-tangan kekuasaan bisa bermain sampai bawah untuk menentukan siapa yang bisa diinterview, siapa yang tidak. Jadi itu ya. Tapi coba kita bacakan juga sih. Elektabilitas Anies yang memble jadi bahasan dalam pertemuan dengan SBY di Cikeas. Oke, Anies Baswedan tiba di rumah SBY di Cikeas bawa buku catatan. Jadi perlu ada pembahasan juga ya, dan akselerasi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini, bagaimana agar Mas Anies ini bisa bukan hanya menjadi baca pres dan juga capres, tapi bisa menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 gitu. Oke Bang Zaki, belakangan ada beredar kalau misalnya koalisi
Perubahan untuk Persatuan ini goyah, Bang. Apakah dengan adanya pertemuan saat ini, sejak kemarin juga sudah ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh, apakah ini mengindikasikan bahwa koalisi ini masih solid atau bagaimana, Bang? Ya, kalau sudah bubar tidak akan ada pertemuan. Nah, jadi pertemuan ini justru menandakan soliditas ya dan konsolidasi yang semakin intens dilakukan oleh koalisi perubahan. Kemarin dengan Pak Surya Paloh, hari ini dengan Pak SBY, besok insya Allah pagi akan rencana bertemu juga dengan Pak KMS ya dari PKS. Jadi 3 partai ini didatangin secara bergantian oleh Mas Anies maupun juga oleh tim 8. Nah, di sini kita lihat bagaimana sama-sama kita diskusikan. Kita sama-sama ingin menang. Sama-sama ingin menang, tentu masing-masing punya pola pikir berbeda. Pak SBY tadi di dalam sampaikan, sengaja beliau sajikan makanan tadi adalah bakso Sukawati. Bakso ini mengingatkan ketika dulu 2004 Pak SBY bisa maju sebagai capres dan menang di Pilpres 2004. Ya, harapannya kita cobalah masa-masa seperti dulu di 2004 bisa kita ulang di 2024 ini. Demokrat, Anies dan SBY bahas strategi pemenangan di Cikeas. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, Partai Demokrat mengatakan pertemuan bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Puri Cikeas, Jawa Barat membahas strategi pemenangan di Pilpres 2024. Pertemuan membicarakan strategi pemenangan, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dalam keterangannya Jumat 25 Agustus. Pertemuan Anies dan SBY dijadwalkan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada malam hari ini dalam pertemuan itu Anies akan ditemani tim 8 koalisi perubahan. Sementara SBY akan ditemani putranya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terpisah, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menjelaskan, penjajakan koalisi perubahan untuk persatuan yang berisi Nasdem, PKS dan Demokrat telah dimulai sejak 1 tahun lalu. Sebagai komitmen koalisi, parpol yang bergabung telah menindaklanjuti dengan penandatanganan piagam kerjasama sekitar 6 bulan yang lalu atau 14 Februari 2023. Rifki juga mengatakan nantinya Anies akan berdiskusi secara langsung kepada pimpinan 3 parpol koalisi secara bergantian. Kemarin dengan Nasdem, malam ini dengan Demokrat, dan dalam waktu dekat dengan PKS, kata Rifki. Anies sebelumnya telah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat Kamis 24 Agustus malam. Pertemuan digelar sekitar 5 jam sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini dilakukan menyusul adanya isu ketegangan antara 3 partai dalam koalisi perubahan. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS saat ini tengah berselisih soal penentuan cawapres.